Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviatu Zahra dengan NIM 2030106027 dari jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sebelum saya memulai dengan penjelasannya, jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman. Indikator pembelajaran kita kali ini, yang pertama, pengertian tumbuhan paku, yang kedua, ciri-ciri tumbuhan paku, yang ketiga, reproduksi tumbuhan paku, yang keempat, jenis-jenis tumbuhan paku, yang kelima, habitat tumbuhan paku, dan yang keenam, manfaat tumbuhan paku. Di sini teman-teman udah pada tahu belum dengan tumbuhan paku? Kalau belum, yuk sini belajar, nanti Nova jelasin. Tumbuhan paku disebut juga dengan tumbuhan pembulu karena memiliki pembulu pengangkut. Selain itu, tumbuhan paku juga disebut dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati. Serta tumbuhan paku juga berproduksi aseksual dengan spora, dan tumbuhan paku ini telah memiliki pembuluh. Sedangkan pengertian dari tumbuhan paku merupakan tumbuhan susunannya yang paling sempurna karena dengan nyata, dan terdapat 3 bagian pokok dalam tumbuhan paku, diantaranya adanya akar, batang, dan daun. Pteridophyta atau tumbuhan paku ini berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton artinya tumbuhan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pteridophyta atau tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan Cormos berspora dan memiliki bentuk daun sayap, yaitu pucuknya terdapat bulu-bulu. Pada tumbuhan paku terdapat lapisan pelindung sel atau jagat steril, serta dikelilingi oleh organ reproduksi, sistem transportasi internal, serta tumbuhan paku ini hidup di tempat yang lembab. Memiliki akar serabut yaitu berupa rizoma. Ujung akarnya dilindungi oleh kalitra. Sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat yaitu xilem dan phloem. Alat perkembangan tumbuhan paku yang utama adalah spora. Indikator kita yang kedua yaitu ciri-ciri tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, memiliki pembuluh pengangkut yaitu xilem dan phloem. Yang ketiga, ukuran tumbuhan bervariasi, mulai dari milimeter hingga 6 meter. Yang keempat, daun mudanya akan menggulung pada bagian ujung dan bersisik. Yang kelima, mengalami metagenesis pergiliran keturunan, yaitu tahap sporofit menghasilkan spora, gametofit menghasilkan sel kelamin. Yang keenam, tidak menghasilkan bunga, melainkan spora. Indikator kita yang ketiga yaitu reproduksi tumbuhan paku. Yang pertama, generasi seksual atau generatif. Reproduksi ini terjadi melalui pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina oleh gametogonium atau alat kelamin yang dimiliki oleh tumbuhan paku. Generasi seksual dialami oleh tumbuhan paku dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kedua, generasi aseksual atau vegetatif. Pada proses perkembangbiakan ini, stolon akan menghasilkan tunas atau gema. Gema merupakan anak dari tulang daun atau bisa juga dari kaku daun tumbuhan paku yang mengandung spora. Indikator kita yang keempat yaitu jenis-jenis tumbuhan paku. Ada 4 kelas jenis-jenis tumbuhan paku. Yang pertama, Psilophytinae atau paku purba. Kenapa sih dibilang paku purba? Karena paku ini hanya hidup di zaman purba. Saat ini yang masih hidup yaitu spesies Psilotum. Selain dikenal dengan paku purba, paku ini dikenal dengan paku telanjang.
Sebab Psilopitinae berasal dari kata psilos yang artinya telanjang. Istilah ini berkaitan dengan morfologinya yang mempunyai daun yang berukuran kecil, bahkan ada yang tidak mempunyai daun sama sekali. Jenis tumbuhan paku yang kedua yaitu Lycopodinae atau paku kawat. Kenapa disebut dengan paku kawat? Karena batangnya menyerupai kawat. Daunnya berukuran kecil, mirip sisik, dan rambut. Paku kawat ini memiliki sporagium yang keluar di bagian ketiak daun. Contohnya Selaginella dan Lycopodium. Jenis tumbuhan paku yang ketiga yaitu Equisetinae atau paku ekor kuda. Morfologi tumbuhan ini memiliki daun tunggal berukuran kecil dengan susunan spiral. Bagian batangnya memiliki rongga dan ruas dengan warna hijau, sedangkan sporangiumnya berada di dalam stobilus. Jenis tumbuhan paku yang terakhir yaitu Pilicinae atau paku sejati. Paku sejati yang hidup di darat mempunyai sporagium yang berada di dalam sorus. Sementara paku sejati yang hidup di air, sporagiumnya terbentuk di dalam spokarpium. Contohnya Dryopteris dan Neporilis. Indikator kita yang kelima yaitu habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku antara lain di air atau hidrofit, tempat lembab hidrofit, menempel pada tumbuhan lain atau epifit, dan sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah saprofit. Indikator kita yang keenam yaitu manfaat-manfaat tumbuhan paku. Yang pertama, sebagai sayuran makanan bagi masyarakat ataupun hewan-hewan lainnya. Yang kedua, sebagai tanaman hias. Yang ketiga, sebagai bahan obat. Yang keempat, pupuk hijau. Yang kelima, sebagai pembantu pembentukan batu bara. Yang keenam, sebagai gulma pertanian. Struktur tubuh tumbuhan paku, yang pertama adanya akar. Akar ini merupakan akar serabut dan bagian ujungnya dilindungi oleh kaliptra. Yang kedua yaitu batang. Batang tumbuhan paku jika muncul di atas permukaan hanya berkisar antara 0,5 meter. Sebagian jenis tumbuhan paku ini pada umumnya tidak tampak, namun di dalam tanah berupa rimbang. Tumbuhan paku tersebut adalah paku pohon atau paku tiang. Tumbuhan paku yang bercabang yaitu seperti Chatea dan Alsophilia. Yang ketiga yaitu daun. Pada usia muda, daun tumbuhan paku akan menggulung dan melingkar. Berdasarkan ukuran dan susunan daun, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi epidermis, daging daun, dan tulang daun. Daun tumbuhan paku dibagi menjadi dua, yaitu makrofil dan mikrofil. Mikrofil adalah daun yang terbentuk kecil seperti rambut, tidak bersisik, tidak bertulang daun, dan tidak bertangkai. Daun ini belum dapat memperlihatkan diferensiasi sel. Sedangkan makrofil adalah daun yang terbentuk besar, bertulang daun, bertangkai, serta bercabang. Pinna merupakan keseluruhan daun dalam satu tangkai daun dalam tumbuhan paku. Daun ini sudah memperlihatkan diferensiasi selnya. Berdasarkan fungsinya, tumbuhan paku dibedakan menjadi dua, yaitu sporofil dan tropofil. Tropofil merupakan daun yang berfungsi khusus untuk fotosintesis. Daun ini tidak memiliki sorus, namun banyak mengandung klorofil. Oleh karena itu, daun ini disebut dengan daun steril, yang berfungsi untuk program fotosintesis. Sedangkan daun sporofit merupakan daun yang menghasilkan spora. Daun ini juga dapat disebut sebagai stoporosporofil karena dapat melakukan proses fotosintesis. Struktur tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang pembulunya tidak berbiji.
Daun ini memiliki beberapa bentuk spora, seperti yang pertama, yaitu paku homospora. Paku ini menghasilkan jenis dan ukuran spora yang sama. Contohnya adalah paku kawat. Yang kedua, paku heterospora, di mana menghasilkan jenis dan ukuran spora yang berbeda-beda. Contohnya adalah Selaginella. Yang ketiga, paku peralihan, menghasilkan ukuran spora yang sama, namun berjenis kelamin jantan dan betina. Contohnya yaitu paku ekor kuda. Pertumbuhan batang tumbuhan paku juga memiliki bentuk yang beraneka ragam. Seperti yang pertama, paku pohon atau Chatea. Tumbuhan paku ini memiliki bentuk batang seperti batang pohon palam. Yang kedua, paku kawat atau Lycopodium. Tumbuhan paku ini memiliki bentuk batang seperti kawat. Batang paku yang berbentuk rizoma akan bercabang dan beruas pendek. Pada rizoma terdapat akar seperti rambut yang merupakan akar serabut. Contohnya paku suplir. Itulah penjelasan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.